Baik, kita di session yang kedua. Pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang resiko yang dihadapi oleh bank syariah. Berdasarkan PBI nomor 13/23/PBI tahun 2011 tentang penerapan manajemen resiko bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah, teman-teman bisa unduh di websitenya Bank Indonesia ya. Di sana terdapat 10 jenis resiko yang dihadapi oleh bank syariah. Yang pertama tentu ada namanya adalah resiko pembiayaan atau resiko kredit begitu ya. Nah, pertanyaannya apa itu resiko kredit atau resiko pembiayaan? Resiko kredit atau pembiayaan ini bisa muncul akibat kegagalan nasabah atau pihak lain atau debitur bisa dalam memenuhi liabilitasnya kepada bank syariah sesuai kontrak atau nama lainnya one prestasi begitu ya. Nah, resiko ini juga bisa disebut resiko gagal bayar atau default risk atau juga resiko pembiayaan ya, memang resiko pembiayaan namanya financing risk. Bisa juga disebut dengan resiko penurunan rating atau downgrading risk atau juga resiko penyelesaian atau settlement risk. Nah, yang termasuk dalam kelompok resiko kredit contohnya juga adalah resiko konsentrasi pembiayaan. Nah, resiko konsentrasi ini maksudnya apa? Resiko konsentrasi bisa muncul atau bisa timbul akibat terkonsentrasinya penyaluran dana hanya kepada satu pihak saja atau sekelompok pihak, bisa industri atau sektor atau juga bisa area geografis tertentu yang tentu saja berpotensi menimbulkan kerugian yang cukup besar dan tentunya dapat mengancam keberlangsungan sebuah bisnis. Dalam hal ini adalah bank syariah. Nah, resiko konsentrasi ini terkait dengan strategi diversifikasi biasanya dalam hal pengelolaan portofolio pembiayaan pada perbankan. Nah, ukuran terkonsentrasinya portofolio ini bukan hanya pada jumlah debitur saja, tetapi namun lebih pada tingkat korelasi atau hubungan antara debitur dalam portofolio tersebut. Maka dalam perbankan kemarin teman-teman kalau di laporan keuangan itu biasanya dibagi menjadi dua. Ada istilah pihak terkait dengan pihak tidak terkait. Nah, itu nanti kita bahas pada sesi berikutnya ya. Maksudnya apa sih pihak terkait dan pihak tidak terkait? Atau mungkin teman-teman yang sudah tahu bisa di-share-kan. Karena ini berhubungan dengan tujuan utama dari pengelolaan risiko konsentrasi pembiayaan, yaitu mencegah terjadinya risiko gagal bayar yang berdampak sangat besar ya, dan bisa mengakibatkan kebangkrutan pada suatu perbankan. Nah, kondisi konsentrasi pembiayaan ini bisa muncul dari dua sebab. Yang pertama tentu terdapatnya debitur atau nasabah peminjam begitu dengan nilai pembiayaan yang sangat besar, misalnya mencapai 30% dari total portofolio pembiayaan bank misalnya. Nah, jika seorang debitur yang kondisinya seperti ini mengalami sebuah kejadian gagal bayar begitu, maka tentu dapat dipastikan dapat menggoyang atau kestabilan keuangan bank itu ya, mengganggu lah begitu. Dalam konteks regulator, kondisi ini bisa kita kenal dengan istilah too big to fail gitu ya, terlalu besar untuk mengalami kegagalan begitu. Karena bisa dikatakan skala kegagalan bank ini bisa menyebabkan atau menyeret ya bangkrutnya bank-bank yang lain.
akibat dari adanya efek domino. Mungkin teman-teman sudah paham ya, kalau domino dijatuhkan begitu, maka akan menjatuhkan domino-domino lain. Kita sebut dengan istilah efek domino. Teman-teman bisa kembali membaca sejarah pada kasus Bank Senturi ya, beberapa tahun yang lampau, yang silam ya. Ini juga merupakan bank dengan dampak sistemik seperti yang kita jelaskan di pertemuan yang lampau itu ya. Atau sebab yang lain, ini bisa juga disebabkan karena penarikan dana nasabah atau ras gitu ya. Yang tentu saja bisa disebabkan karena hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap bank. Nah, ini biasanya memang regulator ini akan sekuat tenaga ya mempertahankan bank tersebut ya agar tidak bangkrut ya. Seperti kita tahu BI ketika memberikan fasilitas pendanaan jangka panjang kepada Bank Senturi ketika itu hingga nilainya sangat fantastis ya, sampai 6,7 triliun hanya untuk menyelamatkan satu bank saja. Yang hari ini kita tahu bagaimana kondisi Bank Senturi, teman-teman bisa lihat sendiri itu ya. Nah, biasanya pembiayaan bank yang terkonsentrasi pada sekelompok debitur dengan hubungan ya korelasi yang tinggi, maka ketika terjadi semacam kegagalan begitu atau kegagalan, maka biasanya akan diikuti oleh debitur-debitur yang lain dalam satu kelompok tersebut. Ambil contoh, ada satu perusahaan atau beberapa perusahaan yang masuk dalam kategori incorporate begitu. Di Indonesia mungkin tidak jauh-jauh, teman-teman tahu Bank Mega begitu, maka ada perusahaan-perusahaan yang dianggap incorporate. Contohnya apa? Transmart, Carrefour, Ibis, ya, Trans Studio, nah, itu masih dalam lingkup incorporate. Artinya apa? Ketika debitur berasal dari perusahaan-perusahaan tersebut, maka apabila terjadi gagal bayar, maka bisa dipastikan akan diikuti oleh debitur-debitur pada kelompok yang sama. Walaupun mungkin secara individu nilai pembiayaannya kecil, ya, namun tentu kalau secara bersamaan akan bernilai sangat signifikan dalam portofolio pembiayaan bank. Nah, sekali lagi dalam konteks regulator, kondisi ini dikenal dengan istilah too many to file, gitu ya. Nah, risiko konsentrasi pembiayaan dapat pula terjadi ketika portofolio pembiayaan terkonsentrasi pada sektor-sektor ekonomi atau wilayah geografis tertentu. Ini juga berdampak juga. Seperti tingginya persentase pembiayaan portofolio pada industri batubara misalkan. Ketika harga batubara jatuh, maka tentu bisa dipastikan ini akan membuat keuangan bank tidak stabil begitu. Bisa disebutkan karena ini ya gejolak pasar ya. Dalam atau bisa dipengaruhi dalam konteks apa ya internasional, misalkan harga batu bara ya yang bisa naik dan turun tiba-tiba. Nah, ini tentu akan menjadi sangat beresiko. Nah, resiko pembiayaan yang dihadapi oleh bank syariah tentu sangat terkait dengan bentuk akad pembiayaannya. Misalkan pada akad murabahah atau istisna, risiko kredit atau pembiayaan ini biasa terjadi saat bank syariah telah menyerahkan aset kepada debitur, tetapi tidak menerima pembayaran tepat pada waktunya. Pada akad salam misalnya, risiko pembiayaan ini terjadi karena kegagalan debitur mengirim barang atau komoditas yang dipesan begitu sesuai dengan waktunya atau tidak tepat waktu, atau gagal menyerahkan barang sesuai spesifikasi sebagaimana yang dinyatakan dalam kontrak. Ini tentu menjadi risiko tersendiri. Sedangkan contoh lain mungkin bisa kita ambil pada investasi mudharabah. Nah, risiko pembiayaan ini biasanya lebih dari kemampuan menghasilkan ya keuntungan dari debitur. Karena kita tahu bahwa pembiayaan mudharabah ini termasuk pembiayaan yang sangat beresiko pada perbankan.
Jadi kemampuan menghasilkan keuntungan itu menjadi poin penting. Apalagi ada resiko ketidakstabilan keuntungan pada waktu atau jangka waktu yang akan datang atau masa mendatang. Ini tentu menjadi resiko yang khusus terjadi pada pembiayaan mudharabah. Atau juga bisa masalah yang lain, masalah keagenan. Ya, teman-teman bisa baca teori keagenan ya. Ini bisa muncul karena adanya ketidaksimetrisan informasi. Bank syariah sebagai pemilik dan debitur sebagai mudharib ya, atau sebagai agen gitu. Nah, ketidaksimetrisan informasi ini dapat menimbulkan terjadinya moral hazard. Tentu saja pada siapa? Pada debitur. Contohnya apa yang bisa dilakukan oleh debitur? Ya, memanipulasi laporan keuangan yang dilaporkan kepada perbankan. Nah, itu adalah contoh adalah resiko pembiayaan. Yang kedua adalah resiko pasar ya. Nah, resiko pasar ini muncul akibat adanya pergerakan harga pasar. Ya. Dari apa? Ya dari portofolio aset yang dimiliki oleh bank ya. Bank syariah ini ya. Dan tentu dapat merugikan bank ya. Namun resiko ini hanya muncul jika bank memegang aset, tapi tidak untuk dimiliki atau dipegang dalam waktu atau hingga jatuh tempo itu. Tetapi ada motivasi untuk dijual kembali. Nah, ini tentu saja menjadikan resiko pasar ini berpotensi terjadi pada perbankan. Lazimnya kita bisa cakupannya begitu ya. Cakupan resiko pasar ini bisa meliputi contohnya risiko nilai tukar gitu ya, risiko komoditas dan risiko ekuitas. Risiko nilai tukar misalnya muncul ketika aset bank dinilai dalam satuan mata uang asing begitu. Nah, turunnya nilai aset ini bukan disebabkan oleh turunnya harga aset, tetapi lebih kepada turunnya nilai tukar mata uang. Teman-teman bisa paham ya bagaimana kondisi stabilitas nilai tukar mata uang rupiah jika dibandingkan dengan mata uang asing. Nah, ini bisa berpotensi menimbulkan resiko pasar gitu ya. Namun jika turunnya aset itu murni karena faktor menurunnya harga di pasar, maka ini dikelompokkan ke dalam resiko komoditas. Ya. Tentu untuk aset non keuangan ya. Dan resiko ekuitas ini lebih kepada jika bentuknya aset keuangan. Contohnya apa? Saham ya, suku ya, obligasi, nah itu bisa ya. Nah, resiko pasar ini biasanya diukur dari selisih ya. Dari selisih pada nilai buku transaksi atau trading book dengan buku bank atau banking book begitu. Tentu saja dari asetnya bank itu sendiri ya. Nah, perbedaan yang mendasar kedua buku tersebut adalah berlakunya filosofi beli dan tahan. Pada buku bank dan tidak untuk buku transaksi misalnya, pada buku transaksi, semua transaksi yang diperdagangkan di pasar akan dicatat, meskipun secara real tidak atau belum berpengaruh pada kas bank. Namun buku bank ini mencatat semua aktivitas bank termasuk jenis simpanan ya, besar dan jatuh temponya ya, penyaluran ke pembiayaan dan bagi hasil ya. Sedangkan buku transaksi mencatat transaksi jual dan beli suku misalnya, saham, ya, instrumen keuangan lain misalkan, untuk mendapatkan profit dari perbedaan harga jual dan harga beli. Nah, selain itu perbedaannya juga menyangkut pelaporan akuntansinya, itu juga berbeda begitu ya. Nah, untuk buku bank ini biasanya menggunakan metode akrual yang mengacu pada nilai buku.
ya, baik untuk pengakuan penerimaan maupun pengakuan biaya. Namun pada buku transaksi pencatatannya berdasarkan harga pasar, yang nilainya bisa berubah-ubah mengikuti harga pasar itu sendiri. Nah, cakupan resiko pasar tersebut ini pasti dihadapi oleh semua bank secara umum, baik bank syariah maupun bank konvensional. Namun kalau kita mengingat keunikan karakteristik bank syariah begitu ya, dalam prakteknya resiko pasar yang dihadapi bank syariah ini sangat unik ya, bisa katakan seperti itu, dan berbeda dengan bank konvensional. Resiko yang dihadapi bank syariah khususnya seringkali muncul dari aktivitas pembiayaan ya, misalnya resiko markup ya dalam akad murabahah ya, resiko harga pada akad salam ya, akibat perubahan harga komoditas selama periode waktu penyerahan ya, atau penjualan komoditas ya, atau resiko aset yang disewakan pada transaksi ijarah ya, akibat berkurangnya nilai aset yang disewakan pada akhir kontrak sewa, itu juga berpengaruh. Atau juga bisa resiko nilai tukar pada penangguhan kontrak perdagangan di mana transaksinya berdasarkan mata uang asing ya. Atau juga bisa resiko perdagangan sekuritas ya, akibat perubahan harga saham atau suku. Yang mana bank syariah ini menginvestasikan sejumlah dananya ke dalam sekuritas tersebut. Nah, ini juga termasuk pada resiko-resiko pasar. Nah, satu-satunya resiko pasar yang dihadapi oleh bank konvensional, namun tidak dihadapi oleh bank syariah adalah resiko suku bunga. Namun karena pemberlakuan dual banking system dalam sistem perbankan yang ada di Indonesia, maka peningkatan tingkat bunga di bank konvensional ini bisa berdampak merugikan bank syariah. Bank Islam bisa mengalami resiko likuiditas akibat penarikan dana nasabah. Nasabah menarik dananya dari bank syariah, kemudian memindahkannya ke bank konvensional untuk mendapatkan bunga yang lebih tinggi dibandingkan bagi hasil dari bank syariah itu sendiri. Nah, ini terjadi biasanya jika nasabah bank syariah masih didominasi oleh nasabah rasional. Teman-teman tentu masih ingat ada klasifikasi nasabah ya pada bank di Indonesia. Yang pertama adalah nasabah rasional dan nasabah emosional, yang mana nasabah rasional ini lebih kepada motivasinya mana yang lebih menguntungkan dari pada keduanya tadi, bank syariah atau bank konvensional. Namun ada nasabah emosional yang memang motivasi menyimpan dananya karena faktor kehalalan ya, keberkahan dan lain sebagainya, maka ini tentu tidak akan berpengaruh. Oke, kemudian yang ketiga adalah rasio likuiditas. Rasio likuiditas ini terjadi akibat ketidakmampuan bank syariah dalam memenuhi liabilitas yang sudah jatuh tempo, ya, atau kewajiban bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya, begitu. Nah, bagaimana bank dalam memenuhi kebutuhan likuiditasnya? Tentu bank dapat menggunakan sumber pendanaan dari arus kas ya, atau aset liquid yang berkualitas tinggi. Contohnya apa ya aset liquid? Ya bisa penempatan pada Bank Indonesia ya, atau surat-surat berharga yang semacam itu ya. Yang tentu saja biasanya dapat dijaminkan tanpa mengganggu aktivitas atau kondisi keuangan bank. Resiko ini biasanya muncul sebagai konsekuensi logis dari ketidaksamaan, atau lebih tepatnya apa ya, ketidaksamaan waktu jatuh tempo misalnya antar sumber penggunaan dana bank ya, itu bisa juga DPK ya, dana pihak ketiga, dan akad pembiayaan bank kepada debitur ini juga bisa menjadi penyebab resiko likuiditas ini ya. Nah, ini apalagi ketika pembiayaan ini dilakukan oleh bank yang mengalami gagal bayar. Wah, ini repot ini ya. Karena seringkali pemicu kebangkrutan sebuah
bank atau yang dialami oleh bank yang besar maupun kecil bukanlah karena kerugian yang dideritanya, tetapi atau melainkan ya lebih kepada ketidakmampuan bank memenuhi kebutuhan likuiditasnya. Jadi bank itu apa ya? Kita bisa lihat kapan ketika bank itu kehilangan kepercayaan dari nasabahnya, itu bukan karena ya memang NPF itu menjadi salah satu faktor, tapi mayoritas itu adalah karena ketidakmampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendek atau likuiditas. Pada kasus Bank Senturi itu kan kurang lebih sama. Bukan karena bank mengalami kerugian daripada penyaluran dana, tetapi Bank Senturi itu tidak mampu memenuhi kewajiban kepada salah satu debiturnya. Ya. Maka Bank Senturi terancam sebagai bank yang pailit, yang akhirnya mendapatkan fasilitas pendanaan jangka pendek oleh Bank Indonesia ketika itu. Nah, ini betapa pentingnya manajemen dalam resiko likuiditas ini ya. Namun dalam makna yang lebih luas, likuiditas ini bisa didefinisikan sebagai kemampuan bank dalam memenuhi kebutuhan dana atau cash flow-nya dengan tentu saja dengan secepatnya ya, segera ya, dengan biaya yang normal. Likuiditas ini menjadi sangat penting bagi perbankan untuk menjalankan ya transaksi bisnisnya sehari-hari begitu. Khususnya dalam mengatasi kebutuhan dana yang mendesak ya, memuaskan permintaan nasabah akan pinjaman ya, dan memberikan fleksibilitas dalam meraih kesempatan investasi yang menarik atau yang menguntungkan ketika itu ya. Nah, likuiditas ini juga harus tersedia dan harus cukup ya. Tidak boleh terlalu kecil sehingga mengganggu kebutuhan operasional sehari-hari, tetapi juga tidak boleh terlalu besar karena tentu akan menurunkan efisiensi dan berdampak pada rendahnya tingkat profitabilitas sebuah perbankan ya. Dalam hal ini adalah bank syariah tentu saja. Kemudian ada resiko operasional. Nah, resiko operasional ini bisa kita sebut sebagai resiko kerugian yang diakibatkan oleh pengendalian internal yang kurang memadai atau kegagalan proses internal ya, kesalahan manusia ya, human error itu juga termasuk dalam resiko operasional, kegagalan sistem dan atau kejadian eksternal ya yang mempengaruhi operasional bank. Ini juga bisa berpengaruh walaupun mungkin tidak terlalu signifikan begitu. Selain itu juga resiko operasional bisa disebabkan karena kegagalan dalam memenuhi peraturan atau regulasi. Yang nanti dalam hal ini juga masuk dalam resiko kepatuhan ya. Namun seringkali ini juga bisa dimasukkan dalam kategori resiko operasional. Nah, resiko operasional ini tentu saja melekat pada setiap aktivitas perbankan. Seperti kegiatan pembiayaan, ya, treasury, ya, investasi, operasional dan jasa, pembiayaan perdagangan, pendanaan dan instrumen utang, ya, dan lain sebagainya, teknologi informasi, sistem informasi manajemen, ya, SDM, ya. Ini tentu termasuk dalam cakupan resiko operasional. Walaupun nanti juga ada sebab-sebab lainnya, misalkan apa? Bencana alam, ya, banjir, ya, gunung meletus, kebakaran, gempa bumi. Nah, ini tentu juga menjadi salah satu penyebab resiko operasional juga. Walaupun memang ini bisa kita sebut resiko katastrofi ya, karena sangat jarang terjadi ya. Dan sekali terjadi kerugiannya sangat besar ya. Ya seperti kemarin ada kasus Palu begitu ya. Dan gempa itu luar biasa kerugian yang ditimbulkan dari resiko tersebut. Kemudian ada berikutnya adalah resiko hukum. Nah, resiko hukum ini muncul akibat dari adanya tuntutan hukum. Atau bisa jadi karena kelemahan pada aspek yuridis. Nah, bisa jadi karena tuntutan secara hukum ya,
ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung ya, kelemahan perikatan ya, kemudian tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak ya, atau pengikatan agunan yang tidak sempurna, ini juga menjadi penyebab masalah hukum ya. Nah, tetapi resiko ini hampir sama antara bank syariah dengan bank konvensional, ini tidak jauh berbeda ya. Maka ambil contoh pada kasus pengikatan jaminan ya, teman-teman pernah yang mungkin nanti magang ya, ada APHT ya, akta pemberian hak tanggungan, SKMHT ya, surat kuasa memberikan hak tanggungan, kemudian ada bawah tangan ya, kemudian untuk barang tidak bergerak ya, kalau barang bergerak menggunakan apa, fidusia. Nah itu harus resiko hukum yang berpotensi yang dialami oleh perbankan begitu. Kemudian resiko berikutnya adalah resiko reputasi ya. Reputasi itu apa sih? Kepercayaan begitu ya. Jadi apa sih pengertian resiko reputasi begitu? Nah, resiko reputasi ini biasanya terjadi akibat menurunnya tingkat kepercayaan nasabah ya, atau pemangku kepentingan. Jadi semuanya ya, bukan hanya nasabah yang bersumber tentu saja dari perspektif negatif terhadap bank itu sendiri. Contohnya pemangku kepentingan itu siapa sih? Ya nasabah, debitur, investor, regulator, dan masyarakat pada umumnya. Dalam kasus ini walaupun belum menjadi nasabah bank, ya, karena apa ya? Ketika reputasi sebuah bank jatuh, ya, maka tentu akan berdampak pada manajemen pelayanan ya, ketaatan pada aturan, kompetensi dan sebagainya. Nah ini dampaknya bisa sangat luar biasa sekali, apalagi institusi yang kita sebut perbankan ini ya. Bahkan ada kadang disebabkan karena pemberitaan media atau rumor ya, baru isu saja mengenai sebuah bank yang bersifat negatif ya. Apalagi ditambah dengan strategi bank atau komunikasi bank yang kurang efektif misalkan. Publikasi negatif terhadap satu bank syariah ya, pasti juga akan berdampak kepada bank syariah yang lain. Meskipun bank syariah yang lain ini tidak terlibat dan tidak terlibat begitu ya dalam tindakan yang tidak bertanggung jawab yang dilakukan oleh bank syariah yang lain. Nah ini pasti juga akan terdampak begitu. Nah dampak dari publikasi yang negatif ini juga berpengaruh pada keuntungan yang akan diperoleh, likuiditas ya, dan tentu saja mempengaruhi harga saham bank syariah yang bersangkutan. Tentu jika sudah go public begitu. Nah, opini negatif yang diterima oleh masyarakat dari sebuah perbankan, maka biasanya akan berhadapan dengan masalah litigasi atau turunnya jumlah nasabah yang berujung pada kerugian keuangan. Nah, resiko reputasi pada bank syariah ini sebenarnya jauh lebih besar dan lebih luas daripada yang dihadapi oleh bank konvensional. Bank syariah menyandang identitas Islam. Ekspektasi masyarakat akan citra syariah atau Islam sangat tinggi tentu. Nah, maka citra bank syariah ini harus lebih adil, lebih murah ya. Pelayanan harus lebih cepat dan murah ya, bagi hasilnya tinggi ya, dan sebagainya. Nah, ini tentu saja harus membuat bank syariah hati-hati dalam menyeimbangkan antara bisnis, namun tetap memastikan penerapan prinsip syariah pada saat yang bersamaan begitu. Kemudian ada juga resiko berikutnya adalah resiko strategis ya. Resiko strategis ini biasanya terjadi akibat ketidaktepatan dalam pengambilan atau pelaksanaan suatu keputusan strategis ya. Bisa juga kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Resiko ini timbul antara lain bisa disebabkan karena bank menetapkan strategi yang kurang sejalan dengan visi misi bank itu sendiri.
melakukan analisis lingkungan strategis yang tidak komprehensif, misalkan terkesan parsial atau setengah-setengah, gitu ya, atau terdapat ketidaksesuaian rencana strategis antar level strategisnya, itu juga menjadi penyebab resiko strategis. Nah, selain itu juga resiko strategis ini dapat juga muncul akibat kegagalan bank dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis tadi saya katakan ya. Seperti apa contohnya? Perubahan teknologi, ya, perubahan kondisi ekonomi makro, ya, dinamika kompetisi di pasar, ya, dan kemudian juga perubahan kebijakan otoritas. Ya, dalam hal ini kita OJK dan Bank Indonesia kan gitu. Nah, kemudian ada resiko berikutnya adalah resiko kepatuhan. Resiko kepatuhan ini muncul bisa karena akibatnya apa ya? Resiko kepatuhan itu muncul karena bank yang tidak patuh. Patuh terhadap apa? Terhadap peraturan perundang-undangan. Ketentuan ya, ketentuan dari Bank Indonesia begitu ya. Dan yang jauh lebih penting adalah kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Ya, kalau bank syariah itu harus patuh terhadap Dewan Fatwa, Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia. Itu harus diikuti, tidak boleh tidak begitu ya. Nah, ini yang tidak boleh ditinggalkan oleh bank syariah ya. Karena bank syariah ini harus benar-benar beroperasi murni berdasarkan syariat Islam. Karena Islam ini menjadi identitas bank ya, syariah harusnya yang tentu saja harus mewarnai semua aktivitas bisnisnya begitu. Jadi memang faktor kepatuhan ini harus benar-benar diterapkan secara menyeluruh, komprehensif dalam berbagai aspeknya begitu. Karena hati-hati ya, rusaknya reputasi sebuah bank syariah ini akan menyebabkan bank syariah kehilangan nasabah yang loyal. Apalagi nasabah-nasabah yang emosional itu ya. Emosionalnya benar-benar akan peduli terhadap bagaimana prakteknya bank syariah terhadap fatwa-fatwa apakah dilakukan dengan baik atau tidak. Ini juga akan menjadi pertimbangan penting ya. Apabila sebuah bank syariah mengalami reputasi yang buruk terkait kepatuhannya terhadap prinsip syariah, maka siap-siap harus kehilangan nasabah yang loyalis. Dan ini cukup besar ya kalau kita bicara data begitu. Kemudian ada resiko imbal hasil ya. Resiko imbal hasil ini bisa karena perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan oleh bank kepada nasabah ya. Dan ini bisa mempengaruhi perilaku nasabah. Khususnya mungkin nasabah rasional ya. Nah, ini apalagi ini biasanya karakteristik bank syariah yang tentu berbeda dengan bank konvensional. Dalam perhimpunan dananya, bank ini kan menggunakan akad misalkan mudharabah bagi hasil begitu. Yang mana bagi hasil ini tidak bisa dijanjikan selalu tetap setiap bulannya ya. Tentu ada fluktuasi dari bagi hasil yang diberikan karena memang tidak ada kepastian usaha di masa yang akan datang, apalagi dipastikan secara pasti dari pokoknya. Seperti halnya yang dilakukan oleh bank konvensional. Nah, ini tentu menjadi ciri khas tersendiri yang harus diantisipasi oleh bank syariah. Nanti bagaimana metodenya kita bahas lebih rinci pada pertemuan berikutnya. Nah, yang terakhir, resiko yang dihadapi oleh bank syariah adalah resiko investasi. Nah, ini resiko ini biasanya muncul karena bank ikut menanggung resiko ya dari kerugian usaha para debitur atau nasabahnya. Dan ini termasuk usaha yang dibiayai dengan pembiayaan berbasis bagi hasil. Ini resikonya termasuk dalam resiko investasi. Begitu. Nah, saya kira cukup untuk penjelasan resiko-resiko yang dihadapi bank syariah. Nanti untuk pertemuan selanjutnya bisa
bahas secara rinci bagaimana mitigasi dari tiap-tiap resiko ini. Kemarin saya sudah berikan per kelompok begitu ya, masing-masing kelompok membahas satu dari 10 resiko ini. Nah, nanti teman-teman silahkan pahami betul ya, sesuai dengan referensi yang saya berikan kemarin, bagaimana khususnya bank melakukan mitigasi resiko pada setiap resiko-resiko yang muncul atau yang dihadapi oleh bank syariah ini. Oke, terima kasih. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan, ada kesalahan laku dan sikap. Sekali lagi mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.